aku Des. Di sini aku bakal nemenin kalian lagi nih. Hari ini kita akan membahas berbagai informasi yang pastinya kalian gak boleh sampai ketinggalan. Makanan merupakan kata yang tidak asing lagi bagi telinga orang di seluruh dunia. Tahukah kalian kalau sebenarnya banyak sekali loh makanan dari berbagai penjuru dunia yang jarang kita ketahui asal-usulnya? Yuk kita lihat. Di makanan pertama ada gudeg manggar. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata gudeg? Ya, gudeg merupakan salah satu makanan yang identik dengan kota Yogyakarta. Gudeg biasanya disajikan dengan rasa manis, namun berbeda dengan gudeg manggar loh. Makanan tersebut disajikan dengan cita rasa gurih yang berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda atau bisa disebut mayang. Menurut bibdu.com, gudeg ini sudah ada dari 500 tahun yang lalu. Gudeg ini diracik sendiri oleh Putri Pembayun. Makanan ini dahulunya hanya dimakan pada acara khusus saja, seperti acara keagamaan, pesta syukuran, dan lain-lain. Masih berasal dari Indonesia. Makanan kedua adalah bistik galantin. Makanan ini sebenarnya berasal dari zaman jajahan Belanda. Dilansir dari Detik Food, bistik berasal dari kata Belanda yaitu beefsteak atau mungkin dalam istilah Inggris adalah steak yang merupakan jenis olahan daging sapi dengan kentang, kacang polong, dan wortel di dalamnya. Makanan ini pada zaman penjajahan hanya bisa dimakan oleh kalangan atas dan pejabat saja karena makanan ini memiliki bahan premium di masanya. Namun sekarang kalian bisa dengan puas mencicipi makanan ini di restoran. Melihat makanan ini dari gambarnya saja pasti sudah pada tahu nih. Ya, benar, ini adalah pizza. Pizza merupakan ikon makanan yang dimiliki oleh Italia. Pizza berasal dari kata Italia yang bisa kita maknai dengan kue, pie, atau tart. Menurut sejarah umum yang beredar, pizza konon berasal dari salah satu kota di Italia bernama Naples. Restoran pizza pertama di dunia dibuka dengan nama Antica Pizzeria Port Alba pada tahun 1738. Restoran ini berkembang pesat mengingat bahwa kota Naples adalah kota yang cukup sibuk untuk wisatawan. Pada tahun 1889, juru masak yang bernama Rafael Esposito membuat terobosan terbaru mengenai pembuatan pizza. Dan apakah kalian tahu nama pizza yang pertama kali digunakan? Pizza Margherita. Dinamai pizza Margherita karena pada saat itu ada seorang ratu yang berkuasa di Italia bernama Margherita. Saat itu ia jatuh cinta dengan makanan yang dibuat oleh Esposito ini. Menurut John Dickey dalam The Lycian, The Epic History of the Italians and Their Food, Esposito merupakan bapak pizza modern. Meski begitu, para sejarawan belum bisa memastikan bahwa pizza benar-benar dari Italia. Kalau menurut kalian gimana nih? Makanan yang keempat adalah Songgo Buwono. Makanan tradisional khas Yogyakarta ini diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kalian tahu nggak? Ternyata makanan ini dulu hanya dimakan oleh kaum bangsawan dan disajikan saat hari istimewa saja. Songgo Buwono memiliki makna yaitu Songgo yang artinya menyangga dan Buwono artinya langit atau kehidupan. Eits, bukan hanya itu saja. Ternyata makanan ini cukup unik. Makanan ini bukan hanya sekedar makanan, namun makanan ini memiliki filosofi yang cukup bermakna. Di paling bawah ada daun selada yang merupakan simbol dari tanaman yang menyangga bumi. Di atasnya ada kue sus yang berisi daging cincang yang merupakan simbol dari bumi yang berisikan manusia.
Lalu ada telur yang merupakan simbol dari gunung, saus yang merupakan simbol dari langit, dan yang terakhir ada acar yang merupakan simbol dari bintang. Songgobuwono juga merupakan simbol dari kesiapan mempelai untuk mengarungi kehidupan secara mandiri. Wah, indah banget ya makna dari Songgobuwono ini. Makanan yang terakhir ada kimchi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kimchi? Makanan yang berasal dari negeri ginseng ini sangat terkenal akan rasa yang khas, yaitu asam, pedas, dan asin. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kimchi ini ternyata sudah ada sejak zaman kerajaan besar di Korea, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Kimchi pada zaman dahulu disebut dengan jjimje yang memiliki arti sayuran yang direndam. Dan sebenarnya kimchi sampai sekarang disebut dengan banchan yang artinya adalah lauk pauk sampingan. Pada dinasti Joseon, kimchi memiliki berbagai inovasi dan perubahan menjadi beraneka ragam jenis seperti jagachi, yaitu kimchi dengan pasta kedelai. Habis ini, Des bakalan kasih tahu tentang tips hidup sehat. So, jangan kemana-mana, tetap di Mesmerize. Apakah kalian tahu, banyak sekali loh kebiasaan buruk yang sering kali orang-orang lakukan, terutama anak muda. Gaya hidup yang berantakan cenderung membawa banyak sekali penyakit pada diri sendiri. Sebenarnya pola hidup sehat ini bisa banget loh kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil yang kita lakukan untuk tubuh sebenarnya baik untuk pertahanan imun agar kalian bisa terhindar dari virus maupun bakteri jahat. Yuk aku kasih tips agar kalian bisa tetap sehat dan bugar meskipun memiliki aktivitas yang padat. Yang pertama, makan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, daging, sayur, buah, dan susu. Yang kedua, meminum vitamin untuk memperbaiki imun tubuh agar selalu fit. Ketiga, meminum air mineral minimal 2-3 liter untuk orang dewasa. Yang keempat, selalu tidur tepat waktu alias jangan begadang. Usahakan selalu bisa mengatur waktu agar menjadi orang yang lebih produktif. Dan yang terakhir, selalu menyempatkan untuk melakukan olahraga setiap saat. Di sela kesibukan, pasti akan sangat susah mencuri waktu kalian hanya untuk berolahraga, bukan? Des bakal kasih tips dan contoh untuk kalian yang gak sempat untuk berolahraga nih. Yang pertama, bangun pagi. Sebenarnya bangun pagi itu bisa membuat mood kalian membaik loh di pagi hari. Jadi, kalian bisa memulai aktivitas kalian dengan happy. Yang kedua, pastikan keinginan atau niat kalian untuk berolahraga benar-benar 100% atau tidak. Jika tidak, olahraga hanya membuatmu lelah. Yang ketiga, pastikan kalian luangkan waktu 30 menit saja untuk berolahraga pagi sebelum beraktivitas.
Dan yang terakhir, pastikan konsisten melakukannya setiap saat karena ini bisa merubah gaya hidup kalian menjadi lebih baik. Sekarang, Des bakal kasih contoh untuk kalian tentang beberapa olahraga yang bisa dilakukan di waktu yang sempit. Yang pertama, jogging. Pada olahraga yang satu ini tentu sangat tidak asing di telinga anak muda. Melakukan jogging bisa dengan mudah dilakukan kapanpun. Jogging bisa dilakukan di pagi ataupun malam hari, namun dianjurkan saat pagi hari karena tubuh masih bisa menyerap sinar matahari dengan baik, minimal 20 menit per hari. Yang kedua, skipping. Olahraga yang menggunakan alat ini sangat mudah dilakukan setiap waktu. Akan lebih baik melakukan olahraga ini setiap harinya minimal 10 menit. Yang ketiga, senam. Olahraga yang satu ini sangat banyak digemari baik oleh anak muda ataupun orang tua. Olahraga ini sebenarnya cukup memakan waktu sebanyak 30 menit setiap saatnya, termasuk pemanasan 10 menit, inti 15 menit, dan pendinginan 5 menit. Yang keempat, bersepeda. Saat ini bersepeda menarik perhatian banyak orang baik di kalangan muda maupun tua. Sebenarnya kalian membutuhkan banyak sekali waktu untuk melakukan olahraga yang satu ini. Namun kalian bisa refreshing sambil bersepeda loh. Minimal waktu bersepeda adalah 20 sampai dengan 30 menit. Yang terakhir, push up, sit up, dan back up dengan beberapa set. Olahraga ini bisa saja dilakukan di kamar. Dengan melakukan olahraga ini pun, kalian bisa tetap menjaga tubuh agar bugar dan sehat. Olahraga ini sudah pasti akan membentuk otot perut, lengan, dan punggung kalian menjadi lebih baik. Waktu yang dianjurkan untuk olahraga ini adalah 10 set yang terdiri dari 15 kali pada setiap gerakannya. Habis ini, Des bakal kasih kalian resep makanan yang oke banget. Jangan kemana-mana, tetap di Mesmerize. Saat ini banyak sekali makanan yang menarik. So, hari ini kita akan memasak makanan yang cukup mudah dan menyehatkan yuk. Aku bakal memperlihatkan bahannya ya. Nanti kalian cuma harus ikutin aku aja. 2 butir telur, 3 buah tomat, 1 batang daun bawang, garam secukupnya, merica secukupnya, 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan, 2 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan gula pasir, minyak untuk menumis, air secukupnya. Potong kecil-kecil daun bawang, potong tomat. Pertama, kita masak telurnya dulu ya. Pecahkan 2 telur, lalu berikan garam dan lada. Aduk rata. Beri sedikit minyak ke wajan, tunggu hingga panas. Taruh kocokan telur di wajan, lalu aduk dengan acak. Setelah telur matang, kita sisihkan ke piring dulu ya. Selanjutnya, kita masak saus tomatnya. Beri sedikit minyak ke wajan, tunggu hingga panas. Masukkan potongan daun bawang terlebih dahulu,
lalu masukkan tomat. Tumis hingga layu. Tambahkan gula pasir, saus tomat, dan air. Masak hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan larutan maizena, lalu aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah matang, masukkan kembali telur yang tadi disisihkan. Setelah tercampur rata, siapkan piring. Lalu, untuk step yang terakhir, kalian bisa memberikan potongan daun bawang lagi di atasnya. Wah, terlihat sangat lezat makanan ini. Jangan lupa untuk dipraktekin di rumah ya. Ya, selesai sudah acara kita hari ini. Des harap kalian bisa mendapatkan banyak informasi ya. Des pamit undur diri. Bye-bye.